Sobat Pangan semuanya, selamat datang di podcast Food Talk. Perkenalkan, saya Fikar Nugraha selaku moderator dari podcast ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tamu yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Kak Farah Fitri Amalia. Beliau adalah, ya boleh di-say hi dulu Kak, kamera. Halo semua, perkenalkan aku Farah Fitri Amalia dari jurusan Teknologi Pangan. Oke, nah kalau bisa Kak Farah ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan penerimaan hibah, yaitu oleh program kreativitas mahasiswa atau yang kita sering sebut itu PKM. Nah, boleh diceritain dulu nggak Kak, program PKM itu apa sih? Oke, kalau program PKM itu adalah program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang disingkat itu Kemendikti-Saintek, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih kreatif, inovatif, dan mengembangkan potensi akademiknya melalui berbagai karya ilmiahnya. Oke, Kak Farah ini meneliti ya di Iya, bidang meneliti, tersebut betul. ya? Oke, karena Kak Farah ini peneliti, jadi judul apa sih Kak yang Kakak ambil dan apa alasan Anda Kakak itu bisa mengambil judul tersebut? Untuk judulnya yang aku ambil di PKM tersebut adalah potensi antioksidan dan inhibitor enzim alfa glukosidase peptida bioaktif kefir biji kelor atau Moringa oleifera sebagai minuman anti diabetes. Oh, oke. Itu pakai bahan utamanya dari biji kelor ya? Iya, biji kelor, Nah, betul. aku tuh baru tahu loh Kak, ada biji kelor. Yang aku sering dengar tuh hanya daun kelornya aja. Boleh diceritain juga nggak Kak, kenapa Kak Farah bisa mengambil dari pangan biji kelor tersebut? Kenapa nggak biji-biji lain gitu? Untuk yang pertama itu kan tadi kakak bilang ya, daunnya dan bijinya. Nah, kalau daunnya itu udah banyak yang digunakan dan udah banyak banget lah yang diteliti. Kalau untuk biji kelor itu masih sangat-sangat sedikit. Jadi kita ambil itu karena si protein itu tinggi dibandingkan dengan daun. Dan kalau dibandingkan dengan biji-biji yang lain kayak seperti kacang kedelai, itu juga protein dari biji kelor itu lebih tinggi, sekitar 42%. Jadi lebih tinggi dari kacang kedelai. Oh, oke. Nah, setelah mengambil bahan utamanya itu biji kelor, tadi juga aku dengar kalau Kak Farah ini dari judulnya yang aku dengar juga itu ambil produk olahan minuman. Iya. Olahan minuman kefir, betul. Nah, boleh diceritain nggak Kak, kefir itu apa sih kepada pemirsa dan apa bedanya kefir dan yogurt? Yang seperti kita tahu, kefir dan yogurt itu adalah hasil minuman yang sama-sama fermentasi juga. Nah, boleh diceritain dari Kak Farah? Boleh. Kalau untuk yogurt itu kan udah banyak di pasaran gak sih, kayak di kemasan di toko-toko itu udah banyak yogurt. Tapi untuk kefir itu masih sangat-sangat sedikit ya. Jadi kita ambil kefir itu karena lebih bagus dari sisi bakterinya yang digunakan. Kalau yogurt itu cuma satu, yaitu bakteri asam laktat. Sedangkan untuk si kefirnya itu kita pakai dua, ada kefir dan bakteri asam laktat, sehingga itu dapat membuat minuman tersebut tuh lebih berpotensi sebagai minuman fungsional. Oke, sama aku pernah dengar nih Kak, pernah baca juga di suatu artikel bahwasannya kalau kefir ini itu adalah produk yang 10 kali lipat dari yogurt. Itu benar nggak sih Kak? Betul banget. Kan tadi aku udah bilang ya, karena dia lebih banyak bakterinya, jadi dia emang lebih ningkatin lah untuk potensi untuk kesehatan tubuh kita gitu. Oke, nah Kakak tadi udah juga ngambil pembahasan bahwa bahan utama apa yang pengen dipakai dan juga alasan memilih produknya juga kan. Iya. Nah, selama kegiatan PKM ini Kak Farah tuh ngapain aja sih? Boleh diceritain nggak alurnya atau perjalanannya selama mengikuti PKM tersebut? Untuk PKM itu dari awal sampai akhir itu cukup panjang ya. Jadi kita pertama itu ada pembuatan proposalnya. Itu nanti kita dicek dulu dari universitas, baru kita masuk ke seleksi dari dikti tersebut. Nah, nunggu seleksi dikti itu kita nggak univ kita doang, jadi seluruh Indonesia tuh ikut jadinya. Nah, setelah itu nanti kita dapat dana dari Kemendiktinya. Setelah itu baru kita akan melakukan penelitian dan hasilnya itu kita akan presentasikan juga. Oke, nah selama kegiatan PKM ini hasilnya bagaimana sih Kak sehingga menjadi produk olahan minuman tersebut? Seperti yang tadi aku dengar juga bahwa potensinya tuh besar sekali dari biji kelor ini. Dan gimana sih hasil penelitian dari Kak Farah? Boleh ceritain Kak? Boleh. Kalau untuk hasil dari penelitian kami itu kita memakai beberapa konsentrasi dan lama waktunya. Dan untuk di lama waktunya itu paling bagus ada di lama fermentasi 48 jam.
itu antioksidannya udah sangat tinggi. Jadi orang yang minum produk kami untuk di kefir tersebut bisa untuk menaikkan antioksidannya gitu. Oke, antioksidan tinggi ya. Tinggi di 48 jam itu. Boleh diceritain nggak Kak, sebagai penerimaan konsumen ketika orang itu menyicipi atau menyobai produk dari Kak Farah? Kalau dari kami ya, kan kita udah melakukan yang namanya organoleptik ya, uji penerimaan terhadap konsumen. Nah kita itu konsumen mungkin kurang familiar yang namanya kefir itu apa, jadinya ketika dia nyoba itu, oh ini agak terlalu asam gitu. Nah emang iya, karena terlalu asam itu kita mungkin selanjutnya jika ada penelitian lagi bisa kita tambahkan pemanis, jadi nanti dia agak lebih manis, jadi mengurangi rasa asam tersebut gitu sih. Oke, jadi cukup banyak ya yang dapat menerima gitu. Selain ini juga sehat, tapi daya terimanya juga cukup tinggi gitu. Oke, mungkin gimana pemirsa sudah tahu kan gimana itu program kreativitas mahasiswa dan juga potensi-potensi dari pangan lokal ya tentunya ya, yang padahal tuh jarang kita tahu dan jarang juga kita dengar bahwa pangan tersebut bisa menjadi potensi kedepannya. Oke, selain juga itu juga menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi juga. Oke, Kak Farah boleh kasih saran kepada mahasiswa-mahasiswa di sana untuk mengikuti program ini, karena program ini tuh sangat menarik ya, sangat tinggi juga. Selain menarik juga itu full didanai oleh Kemdikbudristek itu ya. Oke, Kak Farah boleh saran untuk kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian? Oke semuanya, saran dari saya, kalian yang emang lagi kuliah itu cobain deh cobain PKM, cobain yang mana aja terserah kalian gitu. Tapi kalau dari saran saya itu ikutin yang sesuai dengan jurusan kalian dan cari dulu nih masalah yang ada di Indonesia tuh apa, baru kalian nanti masukin nih bahan-bahan apa atau masalah apa gitu yang ada di Indonesia itu untuk dijadikan judul di PKM tersebut. Jadi nanti PKM itu kan bisa buat skripsi kita, jadinya kita nggak usah penelitian lagi, jadi pakai itu aja udah cukup gitu. Oke, sangat menarik ya kayak untuk gitu. Nah teman-teman semua gimana, udah kebayang nggak program kreativitas mahasiswa itu seperti apa? Dan tentunya tertarik dong untuk mengikuti program tersebut. Oke, sekian dari Food Talk hari ini. Saya Fikar Nugraha selaku moderator, pamit undur diri. Dadah semuanya.